Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linear. Oke, sebelum belajar pertidaksamaan linear ini, pastikan kalian udah belajar tentang persamaan garis lurus. Video sebelumnya kita udah pernah ngebahas tentang persamaan garis lurus. Linknya bisa dilihat di sini. Oke, terus jangan lupa di subscribe. Tinggal klik yang di kanan bawah ini, lalu subscribe biar nggak ketinggalan materi-materi berikutnya untuk TPS, UTBK, ataupun untuk mata pelajaran lainnya. Ada banyak, silahkan lihat di video channelnya, di seluruh video yang ada di channel Rumah Belajar Kamil, ada banyak. Di playlistnya juga udah dibagi-bagi, tinggal pilih saja. Oke? Nah, pertidaksamaan linear ini, itu bentuk umum itu biasanya berupa AX tambah BY besar sama atau kecil sama dengan C. Oke? Besar sama atau kecil sama dengan C. Ini bentuk umumnya. Besar sama atau kecil sama ini tandanya nggak harus berupa itu. Bisa aja besar atau kecil, nggak harus pakai sama dengan. Nah, ini nanti berkaitan, kalau kita selesaikan, maka penyelesaian nanti berupa daerah. Jadi biasanya kita menentukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian itu nggak berupa angka-angka pasti, tapi berupa daerah yang diarsir. Oke? Yang pertama, kita bedakan dulu tanda besar sama dengan tanda besar. Antara yang pakai sama dengan yang tak pakai sama dengan. Oke? Jadi, perbedaannya antara yang pakai sama dengan atau tak pakai sama dengan, apa beda AX tambah BY besar sama C dengan AX tambah BY besar sama C. Jadi perbedaannya dulu. Perbedaan tanda sama dengan yang tak pakai sama dengan. Tak ada sama dengannya. Kalau seandainya kita buat garis, yang pertama kita lakukan pada ini itu bikin garisnya. Jadi kalau seandainya AX tambah BY besar dari C, nggak pakai sama dengan, maka garisnya nanti berupa garis putus-putus. Sementara kalau AX tambah BY sama dengan C, maka garisnya berupa garis penuh atau garis full. Garis putus-putus misalkan kayak gini. Oke, kalau garis full, ya full garisnya. Nah, karena dia berupa daerah, misalkan daerahnya kita anggap sebelah kanannya misalkan. Maka ini daerah arsirannya sebelah kanan, lalu batas garisnya putus-putus. Kalau ini berupa daerah arsiran, yang daerah arsirannya dibatasi oleh garis yang full. Ini perbedaan pertama. Oke? Nah, cara kita menyelesaikan pertidaksamaan linear ini, yang pertama, jadi cara umum penyelesaian ada dua langkah yang harus kita lakukan. Langkah pertama, buat dulu persamaan garisnya. Buat garis dari persamaan AX tambah BY sama dengan C. Bikin garisnya. Dan bikin garisnya aturannya kayak tadi. Kalau dia berupa tandanya besar atau kecil, maka garisnya putus-putus. Kalau tandanya pakai sama dengan besar sama atau kecil sama, maka garisnya full. Kalau kita udah buat garis, baru kemudian tentukan daerah himpunannya. Tentukan daerah yang diarsir. Daerah arsiran. Menentukan daerah arsiran tergantung dari, kita ngelihatnya dari koefisien X atau koefisien Y. Kalau kita ngelihat dari koefisien X, untuk koefisien X yang positif, untuk koefisien X positif, kalau koefisien X-nya positif, maka tanda besar atau besar sama, itu berarti arsirannya itu ada di kanan. Arsiran ada di kanan garis. Oke? Apa maksud kanan garis? Kalau ini garis, maka ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Kalau garisnya miring kayak gini, ini garis misalkan, maka yang sebelah sini kanan, yang sebelah sini kiri. Kita ngelihatnya selalu dari bagian bawah garis. Ini kanannya, sebelah sini kirinya. Oke? Kalau kecil, berarti arsir di kiri garis. Ini kalau kita ngelihatnya dari koefisien X. Kalau koefisien X positif, maka aturannya seperti ini. Gimana kalau koefisien X-nya negatif? Maka tinggal dibalik aturannya. Besar jadi di kiri,
Kecil jadi di kanan kalau koefisien X-nya negatif. Contoh, misalnya gini. Kita mau menentukan daerah himpunan penyelesaian dari 2X kurang 6Y besar sama dari 12 misalkan. Oke, contohnya ini. Nah, yang pertama, bikin dulu garisnya. Gimana cara bikin garisnya? Waktu persamaan garis lurus kita udah belajar. Oke, makanya tonton itu dulu, materi tentang persamaan garis lurus sebelum ke materi ini. Cara ngitungnya, cara bikin garisnya, yang pertama tentukan dulu nilai X. Jadi, kalau X-nya 0, maka kita dapat ini jadi 0, tinggal min 6Y. Kalau X-nya 0 kan nanti jadinya min 6Y sama dengan 12. Oke, kita ngambilnya yang sama dengannya aja untuk bikin garisnya. Berarti Y-nya sama dengan min 2. Berarti kita punya koordinat 0, min 2. Kalau Y-nya yang dinolkan, kalau Y 0 maka jadinya 2X sama dengan 12, berarti X sama dengan 6. Maka kita punya koordinat 6,0. Gambarkan koordinat ini di diagram X dan Y. 6,0 berarti ini angka 6. Oke, X-nya 6, Y-nya 0, berarti titik ini. 0, min 2, X-nya 0, Y-nya min 2. Berarti terletak di Y yang nilainya min 2, X-nya 0. Titik ini berarti. Nah, kita tinggal hubungkan kedua garisnya. Oke. Terus, karena dia sama dengan, makanya garisnya full. Kalau nggak pakai sama dengan, garisnya nanti putus-putus. Kemudian daerahnya gimana? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri kanannya, kita lihatnya dari bawah sini ya. Kalau kita ngadap garisnya dari bawah sini, maka sebelah sini kanan, sebelah sana kiri. Oke? X-nya positif, tandanya besar. X positif, tandanya besar. Berarti sebelah kanan. Yang mana sebelah kanan? Yang ini sebelah kanan. Boleh juga ngelihatnya atas bawah. Kalau ngelihatnya atas bawah berarti ngelihatnya dari koefisien Y. Tapi kita lihatnya dari koefisien X saja. Oke, maka ini daerah himpunan penyelesaiannya. Kita singkat aja dengan DHP. Oke. Atau contoh berikutnya, yang nomor 2. Kita diminta tentukan DHP dari 3X min 3X ditambah Y kecil sama 6 misalkan. Min 3X tambah Y kecil sama 6. Ya bikin garisnya dulu. Oke. Kalau X-nya 0, maka kita dapat Y sama dengan 6. X-nya 0, berarti ini ganti sama 0 semuanya. Tinggal Y sama dengan 6. Berarti koordinatnya 0,6. Kalau Y-nya yang 0 sekarang. Kalau Y-nya 0, berarti min 3X sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan min 2. Berarti koordinatnya min 2,0. Nah, gimana gambarnya? Min 2,0 berarti ada di sebelah kiri. Ini min 2,0. Oke? X-nya min 2, Y-nya 0. Terus 0,6 berarti di atas ini. 0,6. Ini angka 6. X-nya 0, Y-nya 6 berarti di titik ini. Kita tinggal bikin garis. Oke? Terus tandanya kecil. Kalau kecil harusnya di sebelah kiri. Kalau koefisien X-nya positif. Ini koefisien X negatif. X-nya negatif, tandanya kecil. X negatif, kecil harusnya kiri kalau X-nya positif. Berarti kalau X-nya negatif, jadi di kanan. Oke? Balikkan saja tandanya. Berarti balikkan saja aturannya tadi. Berarti sebelah kanan ini yang kita arsir. Maka, ini daerah arsirannya. Oke? Oke? Nah, kadang soalnya menggabungkan beberapa buah pertidaksamaan linear. Misalkan kalau digabungkan gini. 2X tambah Y besar sama dari 8. Lalu kemudian X tambah 3Y kecil sama dari 9 misalkan. Maka terus ada X besar sama 0, Y besar sama 0. Ini salah satunya kita pakai putus-putus saja nanti. Ini kecil 9 aja. Oke? Nah, kalau diminta gabungan dari keempat buah pertidaksamaan ini, maka ya kita bikin satu-satu dulu. Bikin masing-masing garis dulu. Tapi jangan langsung diarsir. Oke? 2X tambah Y besar sama 8. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 8. Langsung kita gambarkan.
Tutup aja X-nya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 8. Garisnya di sini. Kalau Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, berarti tinggal 2X sama dengan 8. Berarti X-nya 4. X-nya 4 di sini. Tinggal kita garis. Oke. Agak susah bikin garis lurus di tab ini. Oke, ini aja. Nah, ini garisnya misalkan. Ini yang 8 yang kita pindahkan sini. Ini yang 8. Bukan ini ya, ini 8. Ini 4. Terus kemudian, garis yang kedua. Sorry. Nggak apa, langsung aja. Garis kedua, X tambah 3Y 9. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 3Y 9, berarti Y-nya 3. Y-nya 3, kira-kira di sini. Kalau seandainya Y-nya 0, berarti X-nya 9. 9 kira-kira di sini. Oke? Nah, tinggal kita hubungkan. Nah, anggap tuh garisnya. Terus X besar dari 0. X besar dari 0 berarti nilai X yang positif. Y besar dari 0 berarti Y yang positif. Sorry, ini kecil dari 9 ya. Kalau kecil 9 berarti putus-putus. Kecil dari 9 berarti harusnya putus-putus. Oke, yang ini putus-putus. Sip. Nah, yang mana daerah yang kita arsir? Coba. Ini garis yang pertama, yang 2X tambah Y besar sama 8, garis ini. Karena besar dari 8, maka daerah yang diarsir adalah yang sebelah kanan ini. Oke, DHP-nya dari sebelah kanan. Karena dia besar dengan koefisien X positif, besar, berarti DHP-nya sebelah kanan garis. Sebelah sana. Karena kita gabungkan sama yang kedua ini, X tambah 3Y kecil 9. Kalau kecil, berarti DHP-nya sebelah kiri. X positif, tandanya kecil, berarti sebelah kiri. Ini garisnya sebelah kiri. Sebelah kanan garis yang pertama, dan berada di sebelah kiri garis yang kedua. Maka yang daerah yang mana? Daerah ini nanti jadinya. Oke? Daerah ini terletak di kanan garis yang pertama. Ini garis yang pertama. Kita anggap G1. Terletak di kanan garis pertama. Dan dia juga terletak di kiri garis yang kedua. Kita anggap G2. Oke? Kecil dari X tambah 3Y kecil dari 9. Berarti ada di kirinya. Di kiri garis kedua dan berada di kanan garis yang pertama. Berarti daerah ini. Daerah ini nggak masuk. Karena daerah ini di kanan yang G2 berarti. Oke? Di kiri garis yang kedua dan di kanan garis yang pertama. Maka daerah ini. Terus daerah ini gimana? Daerah yang di bawah ini lagi. Karena ada syarat X besar dari 0. X besar dari 0 berarti X-nya harus X positif. Y besar dari 0 berarti Y-nya harus Y positif. Y positif berada di atas. Berarti yang Y negatif dia nggak masuk. Berarti yang ini nggak masuk. Karena daerah ini adalah daerah Y negatif. Maka daerah inilah yang nanti jadi arsirannya. Atau daerah DHP. Oke? Paham? Sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soal, biasanya kalau soal objektif nggak menggambar diminta. Tapi dari gambar, tentukan seperti apa pertidaksamaan linearnya. Nah, yang pertama kita lakukan, kalau kita punya gambar lalu tentukan pertidaksamaannya, maka yang pertama tentukan dulu persamaan garis. Cara gampang menentukan persamaan garis, kalau kita punya garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Motong sumbu Y-nya di A misalkan, motong sumbu X-nya di B. Maka persamaan garis ini otomatis AX tambah BY sama dengan A kali B. Yang di angka sumbu Y-nya kalikan ke X, angka pada sumbu X-nya kalikan ke Y. Jadi kayak anggap aja kali silang. Berarti persamaan garis ini, angka di Y 6, berarti 6X. Angka di X-nya min 4, berarti kalikan ke Y, min 4Y. Min 4 kali 6, min 24. Oke, persamaan garisnya pakai sama dengan. Tapi karena ini adalah daerah himpunan penyelesaian, maka ini tandanya bukan sama dengan, besar atau kecil. Putus-putus? Ya, kalau putus-putus berarti nggak pakai sama dengan. Nah, sekarang lihat. DHP yang digaris, yang diarsir, ada di kiri atau di kanan? DHP ada di kirinya garis. Oke? DHP di kiri, koefisien X positif. Tadi aturannya, kalau koefisien X positif, DHP di kiri, maka tandanya apa? Kecil. Oke, kalau lupa balik lagi ke aturan yang tadi, koefisien X positif, tandanya kecil, maka DHP-nya di kiri. Atau koefisien X positif, DHP-nya di kiri, maka tandanya kecil. Pakai sama dengan nggak? Nggak pakai sama dengan, karena putus-putus.
Kalau pindahkan min 24-nya ke kiri, karena ini semuanya yang di kanannya 0 semua, maka min 24 pindah ke kiri. 6x kurang 4y tambah 24 sama dengan 0. Bisa kita sederhanakan dibagi 2. 3x kurang 2y ditambah 12. Kok sama dengan kecil dari 0? Oke, maka jawabannya mana? 3x kurang 2y tambah 12 kecil dari 0. C jawabannya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Daerah yang merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2x tambah 3y kecil sama 12, x tambah y besar sama min 2, dan y kecil sama 0 adalah daerah yang ditunjukkan oleh nomor berapa? Oke, kita coba gambar ulang. 2x tambah 3y 12. Berarti kalau x-nya 0, y-nya berapa? X-nya 0 ini kita hilangkan, min 3y-nya 12. Berarti y-nya min 4. Kalau y-nya 0, berarti ini hilang. 2x-nya 12, berarti x-nya 6. Jadi kalau kita gambar, sumbu x, ini sumbu y-nya, 6,0 sama 0, min 4. 0, min 4 berarti kira-kira di sini, ini min 4. 6,0 berarti kira-kira di sana. Ini 6. Ini garisnya. Oke, berarti garis yang ini. Terus, garis yang kedua, x tambah y-nya min 2. Kalau x-nya 0, berarti y-nya min 2. Kalau y-nya yang 0, berarti x-nya min 2. Oke, berarti y-nya min 2, x-nya juga min 2. Min 2, ini min 2 juga. Berarti garis yang ini. Oke, garis yang ini berarti. Terus kemudian, y kecil dari 0. Kalau y kecil dari 0 berarti yang di bawah sumbu y. Y kecil dari 0 berarti di bawah sumbu y. Yang di atas ini nggak masuk. Nah, sekarang coba. Ini garis yang pertama. Garis yang pertama. Persamaan pertama. Kecil tandanya. Kalau kecil, berarti daerah yang diarsirnya ada di kiri atau di kanan. Karena kita ngelihatnya dari bawah sini, berarti kiri itu yang mana? Sebelah sini kiri, garis pertama. Sebelah sini, kanan garis pertama. Karena kecil, berarti di kiri. Daerahnya harus ada di kiri. Oke? Berarti daerah kiri ini yang kita arsir. Kalau garis kedua, besar dari min 2. X yang positif, besar. Besar, berarti sebelah kanan. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri dari garis yang kedua. Kanannya, ini kirinya. Oke? Garis yang kedua, yang di kanannya yang diarsir. Yang garis yang pertama, yang sebelah kirinya yang diarsir. Berarti yang diarsir yang mana? Ini nanti jadi yang diarsir. Daerah inilah daerah yang terletak di kiri garis pertama, serta kanan garis kedua. Ini garis kedua ya. Kanan garis kedua, dan di kiri garis pertama. Oke? Maka daerah nomor berapa? 1 sama 2. Maka jawabannya adalah A. Oke? Atau ada juga yang pakai kayak gini. Arsir yang lawannya. Maka yang kosong itu nanti yang merupakan DHP. Karena ini 2x kurang 3y kecil dari 12. Garis yang pertama. Kecil, berarti yang diarsir adalah yang kiri. DHP-nya ada di kiri. Maka yang kanannya, yang lawannya yang kita arsir. Oke, ini berarti yang bukan. Jadi yang lawannya yang kita arsir. Terus, garis yang kedua, tandanya besar. Berarti yang sebelah kanan. Maka yang sebelah kirinya yang kita arsir. Sebelah kirinya ini berarti yang bukan. Oke, yang bukannya yang kita arsir, yang kita coret yang bukannya. Kemudian, y kecil dari 0. Y kecil dari 0 berarti y negatif. Maka y positifnya kita coret. Y positifnya bukan. Maka mana yang tidak terarsir oleh yang hitam? Yang di sini. Maka disinilah DHP-nya. Daerah 1 sama daerah 2. Oke, kadang-kadang lebih gampang kalau kita mengarsir yang bukan, nanti kita cari yang kosong. Berarti itu yang jawabannya. Soal nomor 3. Daerah yang diarsir pada gambar berikut. Daerah ini merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan. Oke, maka kita bikin garis satu-satu. Kita anggap ini garis yang pertama. Oke, apa persamaan untuk garis yang pertama? 6 kali X tambah 4 kali Y. 6 kali 4, 24. Nah, daerah yang diarsir ini ada di sebelah kirinya atau ada di sebelah kanannya? Karena kita ngeliat dari bawah, maka ada di sebelah kirinya. Kalau sebelah kiri, maka tandanya apa? Kecil. Sama. Kenapa pakai sama dengan? Karena garisnya full. Bisa sederhanakan nggak? Bisa. Kita bagi 2, maka jadinya
3X tambah 2Y, 24-nya pindahkan langsung ke kiri, biar 0 yang kanannya. Jadi kurang 12 kecil dari 0. Karena kita pindahkan, lalu kita bagi 2. Oke, cari yang 3, ini kecil sama. 3X tambah 2Y kurang 12. Oke, 3X tambah 2Y kurang 12. Ini besar sama, harusnya kecil sama. Berarti yang B salah. Yang C, 3X tambah 2Y kurang 12 kecil sama 0. Oke, betul. Yang D salah, yang E salah. Maka tinggal A sama C. Terus, lihat garis ini. Garis ini ngelewati 0,0. Ini kita anggap garis kedua. Garis kedua ngelewati 0,0 sama 3,3. Oke. Gimana cara menentukan persamaan garisnya kalau dia tidak motong sumbu X sama sumbu Y? Jangan tulis 3X tambah 3Y. Dia cuma ngelewati 0,0. Nggak beda sama G1. Tik potong sumbu X sama tik potong sumbu Y-nya beda. Oke. Nah, kalau ini secara umum, kalau nggak diketahui tik potong sumbu X atau tik potong sumbu Y-nya, maka pakai persamaan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Ini cara umumnya. Meskipun ini sebenarnya lebih gampang. Kalau melewati 0,0, lihat aja nilai X sama Y-nya sama, berarti X sama dengan Y garisnya. Y kurang Y1, kita anggap ini titik 1, X1 Y1, ini titik 2, X2 Y2. Oke, berarti Y kurang Y1-nya titik ini, 0. Y2-nya 3 kurang 0. Sama dengan X kurang X1. Berarti X kurang 0. X2 kurang X1. X2-nya 3 kurang 0. 3 kurang 0, 3. 3 kurang 0 yang di kanan juga 3. Berarti bisa dicoret. Maka kita dapat Y sama dengan X atau X sama dengan Y. Kalau dinolkan di sebelahnya, maka jadinya X kurang Y sama dengan 0. Oke? Ini persamaan garisnya. Karena ini DHP, ini ada di kiri atau di kanan garis? Di kiri lagi. Oke? Daerah asiran ini ada di kiri garis X kurang Y sama dengan 0. Berarti DHP-nya ada tidak sama DHP-nya X kurang Y kecil dari 0. Kecil sama 0. Mana yang kecil sama 0? Yang A. X kurang Y kecil sama 0. Yang C apa? X tambah Y. Salah. Terus gimana dengan garis putus-putus ini? Ini kan garis Y sama dengan 4. Oke? Ini angka 4 ini adalah angka Y, berarti garis horizontal ini adalah garis Y sama 4. Dia ada di bawahnya Y sama 4, berarti pertidaksamaan ini Y kecil dari 4. Nggak pakai sama dengan karena garisnya putus-putus. Maka benar jawabannya A. Oke? Lanjut, soal nomor 4. Daerah yang merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. 1, 2, 3, pertidaksamaannya luasnya berapa? Oke. Ini pertanyaannya agak beda, luas yang ditanya. Kita gambar dulu. 3X tambah Y, 6. Kalau X-nya 0, Y-nya 6. Kalau Y-nya 0, Y-nya 0 berarti ini hilang. 3X 6 berarti X-nya 2. Coba, kalau kita gambar, Y-nya 6, X-nya 2. Garis. Terus, yang ini, kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? 3,5. 2Y 7, berarti Y-nya 7 per 2. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya 7. Berarti kalau kita gambar, ini angka 7, ini angka 3,5. Garis. Oke? Yang ini, yang garis pertama, tandanya besar. Kalau besar berarti daerahnya daerah yang kanan. Maka yang kiri kita coret. Ini biar lebih gampang dilihat ya. Kita coret atau kita asir yang bukan daerahnya. Besar berarti daerah kanan DHP-nya, yang kirinya yang kita coret. Nanti yang kosong yang menjadi DHP akhir. X tambah 2Y kecil sama 7. Kalau kecil sama 7 berarti DHP-nya yang kiri. Yang kanan yang kita coret. Y besar dari 0 berarti daerah atas sumbu X. Y besar 0 berarti Y positif kan? Berarti yang Y negatifnya kita coret. Nah, yang kosong ini, inilah yang akan jadi DHP kita. Apa gambarnya? Segitiga. Berupa gambar segitiga. Ini angka 2, ini angka 5. Ini X sama dengan 2, ini X sama dengan 5. Oke? Berarti panjang alasnya berapa? 5. Karenanya luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 5.
Gimana dengan tinggi? Kalau segitiganya tumpul seperti ini, tinggi itu jarak dari titik potong kedua garis ini, jarak garis ini nih, ke sumbu X. Ini kita sebut dengan tingginya. Nah, berapa tingginya? Cari titik potongnya dulu. Oke? Untuk cari titik potong, eliminasi keduanya. Titik potong eliminasi kedua garis. 3X tambah Y sama dengan 6. X tambah 2Y sama dengan 7. Nah, biar bisa dieliminasi, atas kali 2, bawah kali 1. Sehingga jadi berapa? 6X tambah 2Y sama dengan 12. X tambah 2Y sama dengan 7. Kalau kita kurangkan, jadi berapa? 5X sama dengan 5. Berarti X-nya 1. Kalau X-nya 1, maka dapat Y-nya 3. Oke, berarti koordinat ini 1,3. Nah, berapa jaraknya ke atas? Karena 1,3, berarti Y-nya 3. Kalau Y-nya 3, berarti panjang ini 3. Tingginya 3. Oke? Karena tinggi itu adalah jarak Y. Ini tingginya sama dengan koordinat Y-nya. Maka luasnya sama dengan 5 kali 3 bagi 2. 15 bagi 2, 7,5. Jadi jawabannya adalah D. Oke? Lanjut soal terakhir, nomor 5. Dari titik-titik berikut, manakah yang berada pada penyelesaian X tambah 4Y besar sama 8, 3X tambah 2Y, 3X tambah 2Y kecil sama 12, X besar sama 0, Y besar sama 0. Di antara 4 buah titik ini, titik mana yang berada pada daerah penyelesaiannya? Nah, kalau kita ditanya titik mana yang masuk ke dalam daerah penyelesaian, maka nggak perlu bikin gambarnya. Oke? Uji aja masing-masing titik ke dalam pertidaksamaan ini. Sesuai atau tidak. Contoh, titik pertama itu kan 1,4. Berarti X-nya 1, Y-nya 4. Masukkan sini. X-nya 1. Y-nya 4. 4 kali 4, 16. Besar sama 8. Benar nggak? 17 besar sama dari 8. Benar. Yang ini, 3 kali X, 3 kali 1, tambah 2 kali Y, 2 kali 4, kecil sama 12. Coba cek. 3 tambah 2 kali 4 itu 8. 3 tambah 8, 11. Kecil sama dari 12? Iya, benar. X besar dari 0. 1 besar sama 0. Benar. Y besar sama 0. 4 besar sama 0. Juga benar. Karena dia memenuhi kesemuanya, ke semua perbedaan, berarti 1, 4 ini benar. Oke? Dalam pilihan jawaban 1, 2, 3, 4, ketika 1 benar, maka 3 pasti benar. Sebenarnya nggak perlu diuji lagi nomor 3. Udah pasti benar. Tapi nanti kita akan uji juga, buat memastikan aja. Oke? Nomor 2, 1,5. 1,5. Masukkan sini. X-nya ganti sama 1, tambah 4 kali 5, besar sama 8. Benar nggak? Benar. Oke? Kemudian masukkan ke persamaan yang kedua, 3X tambah 2Y. Berarti 3 kali 1 tambah 2 kali 5, kecil sama 12. 3 tambah 2 kali 5, 10. 13 kecil sama 12. Benar atau salah? Salah. Nomor 2-nya salah. Maka jawabannya udah pasti 1 sama 3. Coba kita uji juga lah nomor 3-nya. 2,2. X tambah 4Y. Berarti 2 tambah 4 kali 2. Besar sama 8? Benar. Oke, 2 tambah 10 besar sama 8. 2 tambah 8 besar sama 8. 3 kali 2 ditambah 2 kali 2. 3X tambah 2Y. Kecil sama 12. Ini 6 tambah 4. 10. Kecil sama 12? Benar. X besar sama 0? Ya. Y besar sama 0 juga iya. Maka nomor 3 benar. Nomor 4, 3,1. X-nya ganti sama 3. Berarti 3 tambah 4 kali 1. Besar sama 8. Benar nggak? 3 tambah 4, 7 besar sama 8? Salah. Udah salah. Berarti jawabannya 1,3. Yang pilihannya 1,3 itu apa? B. Oke? Kita cukupkan. Jangan lupa besok ada pembahasan untuk latihan-latihan soal yang berkaitan sama ini juga. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.